Salam. Tema kita pada pagi hari ini berbicara mengenai hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saya mengambil nas di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 5. Jadi nas pembacaan kita di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai yang kelima. Saya mengajak jemaat Tuhan semua dimanapun berada, mari kita membuka nas ini, yaitu 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai yang kelima. Saya akan membaca bagi kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kembali ke tema kita, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan melihat tokoh yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, yaitu Simon, atau dikenal Petrus. Simon adalah murid Tuhan Yesus. Simon berasal dari keluarga yang sederhana, tentunya dia adalah dari keturunan Yahudi asli. Pekerjaannya sebelumnya adalah nelayan. Dalam hal pekerjaannya, Simon atau Petrus ini, dia adalah pemilik kapal atau perahu yang digunakan. Dia mempunyai beberapa teman yang membantu dalam pekerjaan sebagai nelayan. Pekerjaan nelayan pada saat itu adalah pekerjaan yang menjanjikan. Secara finansial tentu cukup baik dalam konteks pada masa itu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Simon atau Petrus ini meninggalkan pekerjaannya lalu mengikuti Tuhan Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus. Nama Simon kemudian diganti dengan nama Petrus. Dan Petrus berarti batu karang. Kemudian Petrus atau Simon ini di antara murid-murid Tuhan Yesus, dia ditunjuk sebagai yang dituakan. Mengapa dia ditunjuk sebagai yang dituakan? Tentu ada alasan dan dasar Tuhan Yesus. Pertama, dia adalah orang yang cukup dewasa dan sudah berusia pada saat itu. Walaupun ada beberapa murid Tuhan Yesus yang ikut juga, yang menjadi murid Tuhan Yesus usianya sama dengan Simon. Tetapi Tuhan Yesus melihat bahwa Simon atau Petrus memiliki kapasitas, memiliki kompetensi untuk menjadi pemimpin pada saat itu. Selain itu, dari sudut karakteristik, Simon atau Petrus ini adalah orang yang punya kemauan keras. Dapat dikatakan adalah ambisius. Kedua, fanatik yang kuat dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Setelah pasca kematian Tuhan Yesus Kristus lalu naik ke surga dan pencurahan Roh Kudus, lalu Simon menjadi penginjil yang nomor 1. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, Simon Petrus melakukan penginjilan yang pertama, KKR yang pertama yang luar biasa. Setelah itu baru ada Paulus dan teman-teman yang lain melanjutkan. Tetapi bicara mengenai Petrus atau Simon ini adalah orang yang sangat luar biasa dan militan.
tentu yang tidak kalah penting, Simon Petrus setia terhadap pelayanan. Sampai mati pun dia melayani Tuhan Yesus Kristus. Itulah sekilas singkat tentang siapa itu Simon Petrus. Kembali kepada tema kita, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang dimaksud pada pagi hari ini adalah kita melihat bahwa Simon Petrus yang kita jadikan public figure, yang kita jadikan panutan, yang kita pelajari pada pagi hari ini. Di mana kehidupannya setelah hari Pentakosta dan pencurahan Roh Kudus, dia menjadi orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Maksudnya, segala aktivitas kehidupannya dia melibatkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang memampukan dia ketika dia melayani Tuhan dalam pelayanannya. Kembali, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, Simon Petrus memiliki prinsip hidup yang jelas. Dalam pembacaan kita 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dapat kita katakan prinsip hidup yang jelas dari seorang Simon Petrus. Artinya bahwa Simon Petrus menjadikan Yesus sebagai sentral dalam kehidupannya. Dapat dikatakan Kristus sentris. Itu dibuktikan dengan apa? Cara berpikir. Kalau kita melihat dalam pelayanan Simon Petrus atau Petrus dan kawan-kawan dalam Kisah Rasul pada pasal-pasal awal-awal, itu bicara mengenai bagaimana pelayanannya. Selalu dalam khotbah-khotbahnya itu bicara hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya yang mampu menyelamatkan setiap pribadi-pribadi. Kemudian berpikir Kristus sentris artinya Simon Petrus menjadikan pusat dan dasar dalam berpikirnya adalah Yesus. Yesus. Dengan demikian dapat dikatakan ketika Simon melakukan segala sesuatu kemudian melibatkan berpikirnya, dia berpikir selalu semuanya mengacu kepada Kristus. Yang kedua, pandangan hidup. Dalam pelayanan Simon Petrus, dia selalu berpendapat bahwa Kristus sentris, semuanya harus sesuai dengan Kristus. Tiada hari, tiada lain, hanya kepada Kristus sentris. Yang ketiga, bagian dari pertama, sikap hidup. Sikap hidup dari pelayanan seorang Simon atau Petrus ini, dia selalu menunjukkan apa yang sudah diteladani oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah ditampilkan oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang diikutinya. Dan itu juga yang dia ajarkan kepada orang-orang yang mengikutinya, kepada orang-orang yang dia ajarkan dimanapun dia mengajari mereka. Kembali kepada Simon Petrus memiliki prinsip hidup yang jelas. Hal inilah yang perlu kita pelajari. Hal inilah yang perlu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Seyogyanya, sebaiknya kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan jaminan kehidupan kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki prinsip hidup yang jelas. Prinsip hidup yang seperti Simon Petrus lakukan. Prinsip hidup yang bersentral kepada Tuhan Yesus Kristus. Penerapan bagi kita saat ini. Barangkali saat ini kita memiliki prinsip hidup yang kurang jelas, memiliki prinsip hidup yang tidak berprinsip kepada Tuhan Yesus Kristus, yang tidak berprinsip kepada Alkitab. Melalui perenungan pada pagi hari ini, saya berkata itu salah. Mulailah kita hari ini, kita memiliki prinsip hidup yang jelas, yaitu prinsip hidup kita adalah dasarkan kepada Kristus sentris. Arti semuanya harus berdasarkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diteladankan oleh Simon Petrus kepada kita. Yang kedua, kalau yang pertama, dia memiliki prinsip hidup yang jelas. Yang kedua, Simon Petrus
memiliki tujuan hidup yang jelas. Nah, kita bisa baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Kalau kita membaca di situ, kita akan menemukan bahwa Simon Petrus memiliki tujuan hidup yang jelas. Kalau kita bicara tujuan hidup yang dimaksud di sini adalah dalam setiap aktivitas Petrus atau Simon, dia hanya memiliki tujuan untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Tiada hari tanpa melayani. Dan tujuannya sangat jelas. Tujuan hidupnya adalah menyenangkan Tuhan Yesus dan memenangkan banyak jiwa. Dan itu kita lihat dalam Kisah Para Rasul pada pasal-pasal awal. Bicara mengenai kehidupan Simon Petrus ini. Dia melakukan pelayanan. Dia melakukan penginjilan kepada siapapun yang mau menerima. Jadi dia serahkan hidupnya hanya untuk melayani. Dia serahkan hidupnya hanya untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dalam melayani Tuhan, Simon Petrus tidak tanggung-tanggung. Dirinya, nyawanya pun dia relakan. Mengapa? Karena melalui pelayanannya dia dipenjara. Dan beberapa kali dia diperhadapkan dengan mahkamah agama dan para pemimpin Romawi pada saat itu yang tidak suka dengan pelayanannya. Dan dia tidak takut dan dia tidak gentar. Kenapa? Karena dia tahu bahwa yang dia layani, yang dia lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Yang dia lakukan adalah menyenangkan Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah kita melihat bahwa tujuan hidup dari seorang Simon Petrus ini sangat jelas. Kemudian dalam dia melayani Tuhan, dia tidak hitung-hitungan, tanpa pamrih. Tidak ada departemen misi yang mendukungnya, tidak ada donatur yang membantunya. Dan dia pergi dan dia melayani. Dan terbukti pelayanan Simon Petrus dan kawan-kawan luar biasa dan menjadi berkat. Dapat dikatakan jemaat mula-mula adalah hasil pelayanan Simon Petrus dan murid-murid Tuhan yang lain. Termasuk Rasul Paulus adalah hasil pelayanan dari Rasul Petrus dan kawan-kawan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita memiliki tujuan hidup yang jelas? Sudahkah kita memiliki tujuan hidup yang mempermuliakan nama Tuhan? Sudahkah kita memiliki tujuan hidup yang hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan? Ataukah selama ini dengan musim-musim seperti ini, dengan situasi kondisi seperti ini, kita berkata, oh selamat tinggal Tuhan Yesus, saya sudah tidak sanggup. Apalagi dengan perekonomian yang tidak stabil, harga barang mahal, semua kebutuhan dan semua membuat kita menjadi bingung. Saya memberi tip kepada kita. Lihat teladan dari Simon Petrus. Dalam situasi kondisi apapun, dia siap melayani Tuhan. Dan tujuan hidupnya hanya satu, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi, jika kita pada saat-saat ini mengalami pergumulan yang berat dan tujuan hidup kita tidak jelas, marilah kita memiliki tujuan seperti tujuan hidup yang sudah ditampilkan oleh Simon Petrus. Saya percaya, sekalipun situasi kondisi tidak menyenangkan, ketika kita bersama Tuhan Yesus, saya mengimani kita akan diberkati, kita akan ditolong, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Poin yang ketiga, kalau yang kedua, Simon Petrus memiliki tujuan hidup yang jelas. Lalu poin yang ketiga, dia memiliki sikap hidup, fanatisme terhadap prinsip dan tujuan hidupnya. Jadi dia sangat fanatik. Kalau kita melihat Simon Petrus dalam pelayanannya bersama murid-murid Tuhan yang lain, mereka rela berkorban. Waktu, tenaga, moral, kemudian memiliki komitmen, pantang menyerah, apalagi mundur. Mereka sangat-sangat setia. Sikap kesetiaan itu adalah bagian dari sifat fanatik Simon Petrus terhadap prinsip dan tujuan hidupnya dalam melayani Tuhan. Dan itu tidak tanggung-tanggung. Simon Petrus rela mati. Dan proses kematiannya pun tidak kalah heboh, tidak kalah sengsara
apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jika dia tidak memiliki prinsip dan sikap fanatik yang sangat-sangat kuat, tidak mungkin. Bisa saja dia ketika situasi kondisi tidak memungkinkan, dia berkata, dia mundur, dia kembali kepada pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaannya cukup menjanjikan pada saat itu. Tetapi kita melihat Simon Petrus sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Sekali melayani, tetap melayani. Dan sampai akhir hidupnya pun dia melayani Tuhan Yesus Kristus. Hal itu dapat kita lihat dalam sejarah kehidupan para rasul-rasul. Semua mereka meninggal. Semua mereka di akhir hidupnya mengalami sengsara, mengalami penderitaan yang luar biasa. Kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Termasuk Simon Petrus. Karena memiliki sikap fanatik kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sikap fanatik ini dibuktikan dengan perilaku mereka, dengan kegiatan mereka, dengan hal-hal yang mereka lakukan pada saat mereka melayani Tuhan. Kembali kepada kehidupan kita. Sudahkah kita memiliki sikap fanatik terhadap Tuhan Yesus? Sudahkah kita memiliki sikap di mana kita memang sangat-sangat mencintai Tuhan Yesus dan dibuktikan dengan rela berkorban dalam kehidupan kita, khususnya dalam pelayanan, memiliki komitmen mengikuti Yesus sekalipun situasi kondisi boleh berubah. Harusnya kita tetap setia dan kemudian pantang menyerah, apalagi mundur. Dengan demikian, apabila kita sudah memiliki prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita, saya percaya prinsip inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus bagi setiap pribadi-pribadi kita dalam situasi kondisi apapun yang kita hadapi pada saat ini. Dengan melihat kepada hal ini, seyogyanya, sebaiknya kita harus memiliki sikap fanatik kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hal itu harus menjadi darah daging dalam kehidupan pribadi kita. Orang-orang percaya, secara khusus jemaat Tuhan, gereja Kemah Injil Yogyakarta. Sekalipun kita berada di rumah, sekalipun kita tidak bisa pergi kemana-mana, seyogyanya, sebaiknya, sikap fanatik dalam mengikuti Tuhan Yesus dibuktikan dengan mengikuti ibadah, mengikuti jam-jam doa, baca firman Tuhan. Harus kita lakukan. Jangan sampai kita tidak lakukan. Walaupun kita tidak bisa ketemu langsung, tetapi ketika kita memiliki sikap fanatik kepada Tuhan Yesus dibuktikan dengan apa yang kita lakukan tersebut, saya percaya kita sudah menerapkan prinsip-prinsip yang sudah ditampilkan oleh Simon Petrus. Kemudian kesimpulan bagi kita, hendaklah setiap kita memiliki prinsip dan tujuan hidup yang benar. Yang benar di sini adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang benar di sini adalah sesuai dengan keteladanan yang sudah diteladani oleh Tuhan Yesus Kristus yang menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, hendaklah setiap pribadi kita mempraktekkan dalam kehidupan kita hari-hari, secara khusus sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Panggilan kita di sini pekerjaan kita masing-masing, passion kita masing-masing. Dan ketika kita sudah menerapkan hal ini, saya percaya kita menjadi orang yang luar biasa. Dan sesuai dengan tema kita, berarti hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini.